Sultan Syahrir pada saat itu sedang duduk di ruangan radio berharap akan adanya kabar terbaru mengenai situasi dunia yang sedang berlangsung. Ia mendengarkan segala informasi dari BBC London. Hanya radio inilah yang bangsa Indonesia punya, mengingat segala jenis alat informasi telah disegel oleh Jepang. This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city. Apakah ini berita kekalahan Jepang, Bu? Tampaknya begitu, Bu. Apakah berita baik ini harus secepatnya kita beritahu kepada Yang Soekarno Muhammad Hatta? Sebaiknya begitu. Ini merupakan kabar yang amat baik bagi bangsa kita. Titik awal dari kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, saya akan segera menyampaikan kabar ini kepada Bung Hatta secepat mungkin. Saya akan bersiap-siap terlebih dahulu. Sultan Syahrir segera menyampaikan kabar baik ini. Ia pun akhirnya berhasil menemui Muhammad Hatta sekitar pukul 14.00, di mana pada saat tersebut Muhammad Hatta baru saja datang dari Dalat, Saigon. Bertemu kembali saya. Saya ingin memberitahukan mengenai keadaan Jepang saat ini. Ada apa dengan Jepang? Jepang sendiri telah mengakui kalah dari Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah kotanya, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh Amerika Serikat. Apakah kamu yakin bahwasanya kabar ini benar? Saya sangat yakin sekali, Bu. Saya mendengar kabar ini langsung dari siaran BBCL London. Lalu mengapa kita baru mengetahuinya sekarang, Bu? Seperti yang kita ketahui sendiri, Bu, bahwasanya Jepang telah menyegel dan menyita beberapa alat komunikasi kita. Hal ini diharapkan agar kita tidak mengetahui sedikit pun mengenai perkembangan dari dunia luar. Oleh karena itu, saya datang kemari ingin berdialog dan berdiskusi kepada Bung Hatta dan juga Bung Karno agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan ini segera mungkin. Apakah kita tidak terlalu cepat untuk hal ini, Bu? Selain itu, saya juga harus membicarakan kepada Bung Karno. Baiklah, mari kita mendatangi kediaman Bung Karno terlebih dahulu untuk memintai pertimbangannya kali ini. Karena belum bersedianya Muhammad Hatta untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Sultan Syahrir, maka mereka berdua datang ke kediaman Soekarno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, Bung Hatta. Silakan masuk. Syahrir pun kembali ke kediamannya, dan para pemuda yang dari tadi sudah menunggu beritanya apa keputusan dari Muhammad Hatta. Bagaimana tadi pertemuanmu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Karno dan Bung Hatta belum bersedia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Apa yang membuat mereka tidak mau segera memproklamasikan kemerdekaan? Padahal jika kita cepat-cepat mengisi kekosongan pemerintahan, maka kita akan mengalami kemerdekaan dan negara kita akan terbebas dari belenggu penjajahan. Benar apa yang dikatakan Bunda Louis. Mengapa mereka tidak cepat-cepat ingin memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno beralasan bahwa BBC London yang kita dengar siang tadi merupakan hanya berita bualan saja dari London. Mereka ingin mengelabui seluruh pihak negara ini. Selain itu juga Bung Karno ingin mencari kebenaran terhadap berita tersebut dan segera ingin memutuskan masalah kabar ini kepada pihak PPKI sebelum melaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Baiknya kita langsung membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sepertinya begitu, kita harus segera menjelaskan mengapa kita terus mendesaknya. Mari kita segera ke rumah Bung Karno. Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno pada hari Rabu 15 Agustus 1945 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Waalaikumsalam. Kami ingin membicarakan sesuatu denganmu. Silakan masuk.
sini untuk membahas proklamasi yang harus segera diadakan. Yang terus mendesak percepatan proklamasi sedangkan kita sudah memiliki PPKI. Seperti yang Bung Karno ketahui bahwa PPKI merupakan organisasi buatan Jepang, ditakutkan nantinya Indonesia akan merdeka di bawah Jepang. Saya sangat mengetahui kekhawatiran kalian. Tapi alangkah baiknya kita lebih berhati-hati terhadap Jepang. Apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno bangkit dari tempat duduk dan nampak marah. Kemudian Soekarno membuka kerah baju sambil berucap, "Terus saya malam ini juga, gorok leher saya, bawa saya ke sudut itu. Saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI." Wikana dan Darwis terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Baiklah, jika itu yang Bung Karno mau, kami permisi dulu. Wikana dan Darwis yang gagal membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka dengan para pemuda, di antaranya Sukarni, Yusuf Kunto, Serul Saleh, dan Sodanko Singgih pun pada malam hari sekitar pukul 24.00 mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta dengan tujuan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang dan bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia serta menunjuk Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Saya akan memimpin perencanaan kali ini. Penjelasan dari Wikana bahwasanya Bung Karno dan Hatta sampai detik ini belum mempercepat kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan? Ini sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita bawa Soekarno ke Rengas Dengklok? Karena kalau kita bawa Soekarno ke Rengas Dengklok tidak ada pengaruh Jepang di sana. Apakah semuanya setuju? Bagus. Bagaimana anggota lain? Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Rombongan yang terdiri atas Singgih, Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju rumah Soekarno dan Muhammad Hatta untuk meminta kesediaan waktu untuk ikut bersama rombongan para pemuda. Rumah Soekarno. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Saya ingin menjemputmu untuk mengatakan sesuatu. Mau dibawa kemana saya? Ada tempat yang aman untuk membicarakan hal ini. Baiklah, tunggu saya sebentar. Rumah Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu Bung Sahur. Tujuan saya datang ke sini ingin memberitahu hal yang sangat penting. Hal penting apakah itu? Ikut saja dengan saya. Anda akan mengetahuinya nanti. Baiklah, tunggu sebentar. Bung Hatta, kamu sudah berada di sini juga? Begini Bung Karno, Bung Hatta, kami sudah tahu bahwasanya kalian tidak akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah itu benar? Apa yang membuat kalian tidak segera memproklamasikan kemerdekaan? Anda semua kan sudah mengetahui bahwa saya sebagai ketua PPKI. Mengapa kalian dari kemarin memaksa kami untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan? Sudah pasti PPKI akan segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Jadi begini Bung Karno, kalau kita masih mengharapkan PKI memproklamasikan kemerdekaan, berarti kita masih mengharapkan kemerdekaan kepada Jepang. Sepertinya perkataan Khairul Saleh ini benar, Bung. Bagaimana kalau kita mempertimbangkannya sekali lagi? Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Untuk itu kami membutuhkan banyak waktu. Bagaimana jika jam 6 esok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi, tetapi sekitar setengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi kemerdekaan, jaminannya saya akan bertanggung jawab, tembak matilah saya. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan.
Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Sumarjo pun masih terjadi. Baiklah, saya akan memulainya. Proklamasi. Bagaimana bunyi rancangan proklamasi ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 12 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Ini proklamasinya, Bung. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai perjuangan kita itu ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dan seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Camerado.